Mas Gimana Rian. kabarnya, baik? Kabar baik, kabar baik. Gimana kabar? Oke, kabar baik. Oke. Sebelumnya teman-teman, aku pernah kenalin dulu ya, ini Ko Rifan Kurniawan ya, Value Investor Indonesia. Saya juga sebenarnya demen nih sama beliau nih, karena ada websitenya. Dulu saya juga belajar tentang Benjamin Graham gitu di website si Ko Rifan Kurniawan. Oke, gimana kabar kok? Kabar baik, kabar baik. Mungkin Thank untuk you. pertama-tama kita langsung nanyain dulu nih, market outlook di Indonesia tuh gimana sih kok? Kan kalau kita lihat nih, inflasi di US sudah mulai menurun, di Indonesia GDP-nya naik gitu. Menurut Ko Ya, Rifan Kurniawan nih view-nya gimana nih di Indonesia? oke. Jadi secara keseluruhan ya, secara keseluruhan Mm-mm. kalau saya pribadi, saya tetap optimis ya, tetap optimis dengan market di Indonesia meskipun ya kalau secara global itu kan ya ada uncertainty kita bilang. Ya, Mm-mm. uncertainty-nya mungkin beberapa teman-teman udah tahu, misalkan tahun 2022 ini diwarnai dengan inflasi yang tinggi, kemudian juga era suku bunga mulai naik, ditambah lagi dengan mungkin ada konflik Rusia dan Ukraina, ya. Tapi itu semua kalau menurut saya apa ya tidak terlalu signifikan untuk mempengaruhi market di Indonesia secara keseluruhan. Nanti mungkin kita bahas lebih detailnya di belakang. Tapi back to the question, kalau saya sih ngelihat mungkin kalau dalam jangka pendek ya Rian mungkin Mm-mm. akan ada fluktuasi dalam waktu dekat ini ya karena kan kita sama-sama tahu Bank Indonesia sampai dengan saat ini belum menaikkan suku bunga ya kan jadi Oke. ya mungkin bisa jadi bulan ini akan mulai naikin suku bunga ya market mungkin akan volatile dalam jangka pendek tapi in mid to long term saya masih positif lah, saya masih yakin bahwa market di Indo itu bakal tetap positif. Kurang lebih seperti itu, Rian. Oke, mantep nih jawabannya Ko Rifan. Nah, oke, terus kita ke next question nih. Tadi kan kita ngebahas tentang ketidakstabilan ekonomi ya, banyak poin-poin yang tidak terlalu mengindikasi keadaan market sekarang gitu ya. Nah, contohnya salah satunya adalah inflasi nih kok. Yang Mm-mm. kemarin kita tahu nih, barusan ada laporan inflasi baru ya di US turun. Mm-mm. Luckily turun gitu. Nah, tapi kan kalau kita lihat nih secara data gitu ya, inflasi di US kan masih tinggi nih kok, masih 8,5%. Nah, Mm-mm. apakah inflasi yang tinggi di Amerika Serikat itu ngefek ke ekonomi Indonesia nggak? Menurut Korifan? Oke, nah jadi kalau kita bicara inflasi, nah ini mungkin kita back to basic dulu kali ya, Rian ya, supaya Hmm. teman-teman yang nonton IG Live ini juga paham konteksnya. Jadi inflasi itu sebenarnya apa sih? Inflasi itu pada dasarnya atau secara sederhana adalah kenaikan harga barang. Ya, kenaikan harga barang karena apa? Ya, karena umumnya adalah karena banyaknya jumlah uang yang beredar. Nah, jadi kalau kita tarik ke belakang, ya, kenapa sih kok 2022 ini bisa inflasinya bisa tinggi? Ya, secara sederhana ini nggak bisa dilepaskan dari pandemi COVID-19, teman-teman. Ya, di mana pada tahun 2020 ya semua negara terkena pandemi COVID-19. Nah, US pada waktu tahun 2020 mulai mencetak uang. Nah, jumlahnya ini banyak sekali. Ya, bisa sampai 4,5 triliun US dollar. Ya, jadi jangan di Indonesia itu GDP-nya adalah 1 triliun US dollar. Ya, jadi uang yang dicetak itu bisa 4 kalinya GDP Indonesia nih, teman-teman. Saking Hmm. banyaknya. Ya kan? Nah, balik ke definisi awal tadi. Inflasi adalah naiknya harga barang karena banyaknya jumlah uang yang beredar. Ya, karena jumlah uang yang dicetak itu tadi banyak sekali, ya, maka ada istilahnya money supply. Ya, money supply itu adalah Hmm. jumlah uang yang beredar itu menjadi banyak di masyarakat. Nah, karena money supply-nya ini banyak, maka apa namanya harga-harga mulai naik. Ditambah lagi ada faktor ya krisis energi tahun 2021, kemudian juga perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan supply chain atau bahasa sederhananya mungkin rantai distribusi dari sejumlah komoditas ya itu terhambat. Ya, jadi hukum Hmm. ekonomi lagi nih, hukum ekonomi dasar mengatakan bahwa ketika supply makin sedikit,
ya, maka harga akan naik. Nah, itu dulu cikal bakalnya nih. Nah, setelah kita paham konteks kenapa terjadi inflasi, ya, baru kita lihat by data. Nah, tadi Rian juga sudah sebutkan bahwa inflasi di US itu sekarang 8,5%. Sebagai gambaran, tahun-tahun sebelumnya itu mungkin ada di kisaran sekitar 4-5% lah dalam kondisi normal, ya. Sorry, 2-3%. Ya, berarti saat ini itu bisa 4 kali dari yang seharusnya dalam kondisi normalnya, bahkan tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Nah, kita mulai bahas lebih detail lagi nih. Inflasi itu dibagi lagi menjadi dua nih, teman-teman. Ada namanya inflasi inti, ada namanya inflasi non-inti. Ya, sederhananya adalah inflasi inti itu adalah inflasi yang tidak terlalu volatile, ya. Sementara inflasi non-inti ini adalah yang sifatnya volatile. Nah, inflasi non-inti itu apa? Contohnya misalkan pangan, ya pangan itu maksudnya bahan makanan, sama yang kedua adalah energi, komoditas. Nah, inflasi inti sebaliknya adalah inflasi yang mengeluarkan dua komponen tadi, mengeluarkan pangan dan juga komoditas. Nah, jadi back to data, inflasi secara keseluruhan US memang naik nih sempat ke 9,1, terus kemarin keluar data sempat turun ke 8,5. Tapi menariknya kalau kita lihat inflasi intinya saja, jadi inflasi yang di luar pangan dan komoditas, sebenarnya dari bulan Maret ke April, ke Mei, ke Juni, ke Juli, itu udah dalam tren menurun, teman-teman. Dan nggak setinggi itu, sebenarnya tertinggi itu di bulan Maret sekitar 6,5%, sekarang mungkin udah turun ke 5,9%. Nah, pertanyaannya tadi adalah, apakah akan pengaruh ke Indonesia? Sedikit banyak pasti akan ada pengaruhnya juga. Kenapa? Karena kalau misalkan nih, inflasi di US-nya tinggi, sementara GDP-nya negatif, ya, maka ada kemungkinan terjadi yang namanya stagflation. Nah, stagflation itu adalah keadaan di mana inflasi tinggi, tapi ekonominya mandek. Ya, kebayang nih, aduh harga barang tinggi, tapi gaji saya nggak naik. Nah, gambaran dasarnya seperti itu. Ya, harga naik, tapi gaji saya nggak naik. Berarti kan sebenarnya kita dalam tanda kutip daya belinya turun. Nah, balik ke pertanyaannya Rian, apakah pengaruh? Pasti ada pengaruhnya. Kenapa? Karena US merupakan salah satu negara dagang terbesar bagi Indonesia. Ya, jumlahnya saya agak lupa berapa, tapi salah satu negara mitra dagang terbesar. Nah, jadi mungkin yang Indonesia selama ini mungkin banyak ekspor ke US, karena ekonomi di US mulai batuk-batuk, mulai masuk angin, pasti agak macet. Ya, pasti. Ya, tapi balik lagi, kalau saya melihatnya tidak terlalu terpengaruh. Ada pengaruhnya tapi tidak signifikan. Nah, demikian pula dengan di Indonesia nih, teman-teman. Sama, inflasi sekarang ini memang naik ke 4,94% ya, Rian ya. Nah, tapi baru ya 4,94%. Nah, tapi kalau kita lihat inflasi intinya saja di Indonesia itu masih relatif cukup terkendali, yaitu di sekitar 2,8%. Jadi kalau digambarin pakai grafik, ini inflasi secara keseluruhan, ini adalah inflasi intinya. Nah, jadi inflasi intinya ini tidak naik setinggi inflasi secara keseluruhan tadi. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa yang menyebabkan inflasi secara keseluruhan itu ada dua, pangan dan energi. Nah, hal ini memang tidak bisa dilepaskan dari perang Rusia dan Ukraina yang masih panas sampai dengan saat ini. Nah, tapi menariknya adalah kalau yang naik tingginya adalah inflasi inflasi non inti, which is adalah yang pangan dan energi tadi, ya, dua ini memang dikeluarkan dari inflasi inti karena memang volatile, signifikan, pergerakannya itu bisa cukup liar memang, makanya dikeluarkan dari inflasi inti. Nah, untungnya
kalau misalkan inflasi non inti yang naik, biasanya itu tidak berlangsung lama. Nah, jadi kita bisa expect bahwa era inflasi tinggi ini ya cepat atau lambat akan berlangsung normal. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya. Oke, thank you penjelasannya Korifan. Mantap nih. Berarti ya kalau energi yang non inti itu inflasi yang non inti ya berarti tergantung harga energinya. Kan harga energi aja bisa naik. Kayak contoh batu bara dari 300 ke 400 cepet gitu ya. Nah, Betul. Pangan juga kemarin oke, kan terus katanya Indomie mau naik 3 kali 3 kali lipat lipat. ya katanya. Iya, tapi itu terlalu ngeri lah kalau 3 kali Kalau lipat. ngeri lah, Oke, agak. tadi kan Korifan ada bilang US itu printing money untuk melawan pandemi COVID ya. Nah, ditambah berarti jadi money supply-nya bertambah nih teman-teman. Nah, menurut Korifan, ini money supply yang bertambah ini kan mendorong tingginya inflasi nih kok. Cara untuk mengecilkan money supply ini itu gimana kok? Ada beberapa cara ya. Jadi ini buat teman-teman paham juga ya. Jadi sekarang ini The Fed tuh lagi berpikir keras. Aduh, kemarin udah cetak duit 4 triliun US dollar. Sekarang duitnya banyak dong. Inflasi tinggi ya. Naikin suku bunga pelan-pelan itu jadi senjata pertama. Cuman kan udah naikin 25 BPS, aduh masih naik. 50 BPS, aduh masih naik. 75 BPS, aduh masih naik. Oke, 75 BPS lagi baru mulai agak turun kemarin ini, ya kan? Tapi itu baru senjata pertama. Nah, senjata kedua gimana? Senjata kedua adalah The Fed bisa melakukan yang namanya QT atau quantitative tightening. Nah, quantitative tightening ini berkebalikan dengan quantitative easing. Kalau quantitative easing itu kan dari jumlah uang, dari printing money tadi, The Fed beli-beliin surat hutang atau obligasi lah ya kita bilang. Nah, berkebalikan dengan QT itu The Fed mulai menjual surat hutangnya. Nah, jadi surat hutangnya dijual lagi, uang yang beredar di masyarakat mulai ditarik lagi nih ke bank. Nah, jadi kan pelan-pelan uangnya ditarik, ya jumlah uang beredarnya akan turun. Ya, contoh lain lagi apa? Bisa dengan mengenakan pajak yang tinggi. Ya, dengan pajak yang tinggi, ya berarti kan akan lebih banyak penerimaan pajak yang diserap oleh bank sentral. Ya, hal itulah yang kemudian membuat jumlah uang beredar di masyarakatnya perlahan-lahan akan akan mulai berkurang. Jadi itu beberapa di antaranya. Plus tadi kalau misalkan suku bunga dinaikkan, ya kan, secara paralel akan dibarengi dengan yang namanya kenaikan suku bunga obligasi atau biasa orang sebut dengan bond yield. Nah, ketika bond yield-nya tinggi, ya kan, orang akan lebih cenderung untuk menyimpan uangnya, ya baik itu di bank atau di pasar obligasi, ya jadi balik lagi nih uang beredar di masyarakatnya pelan-pelan akan diserap. Jadi yang tadinya banyak sekali uang beredarnya dengan diserap ini diharapkan jumlah uang beredarnya tadi akan semakin turun ke level yang seharusnya atau ke level yang lebih normal. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Ini mungkin pertanyaan tambahan nih kok. Nanti kan tadi kan Ko Rifan bahas tentang QT atau quantitative tightening ya kan. Berarti uangnya itu suatu saat bakal balik ke Federal Reserve. Nah, uang yang banyak itu nih, let's say yang misalnya semua orang udah beli obligasi dari The Fed gitu ya. Jadi uang 4,8 triliun dolarnya itu diem di The Federal Reserve. Nah, uangnya itu nanti kira-kira untuk apa kok? Apakah didiemin aja gitu? Oke, nah jadi apakah uangnya ini nanti akan untuk saat ini itu menjadi simpanannya, bagi si Federal Reserve. Ya, kita kan juga tahu bahwa US juga punya utang yang luar biasa besar juga, ya kan. Bahkan kalau dibandingin sama GDP-nya US bisa 1,37 kalinya. Jadi kan ada istilahnya, mungkin teman-teman ada yang familiar dengan istilah debt to GDP ratio. Nah, debt to GDP ratio ini ngebandingin antara jumlah hutang dengan GDP suatu negara. Nah, debt to GDP ratio US itu terakhir kalau saya nggak salah ingat sekitar 137%.